Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, melakukan beberapa pembaruan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN Bogor, Jawa Barat. Upaya modernisasi itu dilakukan guna mewujudkan STIN sebagai kampus yang bertaraf internasional dan mampu menghadapi tantangan dan ancaman NKRI. Langkah-langkah pembaruan dimulai dengan pembaruan statuta STIN, pembaruan artefak gerbang utama Yuda Waskita sebagai simbol tempat didik para prajurit bayang-bayang dan prajurit perang pikiran, sekaligus melambangkan STIN telah masuk ke era baru yang mampu menghasilkan insan-insan intelijen yang tangguh, hebat, dan berkelas dunia. Demikian kata Budi dalam keterangan tertulis. Dalam kaitan peningkatan kemampuan SDM, menurut Budi, BIN telah melakukan pendidikan intelijen khusus Raja Wali tahun 2002 dengan pola baru untuk menyiapkan agen-agen prajurit intelijen 4.0 yang siap tempur, handal, tangguh, dan berkelas dunia sesuai dengan dinamika ancaman tugas ke depan. Semuanya itu merupakan simbol pembaruan STIN menuju institusi pendidikan berkelas dunia. Sebagai upaya antisipasi menghadapi pandemi COVID-19, selaras dengan perintah Presiden yang telah menegaskan betapa pentingnya Indonesia melakukan transformasi digital di era contactless, berupa cakupan konektivitas, perubahan-perubahan digital, roadmap digitalisasi, integrasi data nasional, dan SDM data nasional yang berbasis digital. Modernisasi STIN ini merupakan bagian untuk meningkatkan kemampuan SDM BIN dalam menghadapi dan mengatasi potensi ancaman yang membahayakan terhadap keselamatan dan keutuhan kedaulatan NKRI. Budi mengungkapkan, STIN juga membuat program studi baru, yakni Intelijen Medik. Hal ini merupakan pembelajaran sekaligus menjawab tantangan terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia dewasa ini. Dengan dibentuknya program studi tersebut, diharapkan alumni STIN nantinya akan siap dan mampu mencari jalan keluar apabila ancaman-ancaman pandemi kembali terjadi lagi di Indonesia. STIN juga menambah program studi S2 di bidang intelijen medik yang akan dimulai pada akhir bulan September ini untuk menghadapi ancaman di masa depan seperti ancaman di bidang pandemi. Kemudian pada tahun 2021 juga akan dikembangkan lagi program studi baru S1 dan S2 Intelligence Cyber dan S2 Intelijen Ekonomi dan membuka program S3 Ilmu Intelijen Strategis. Pada kesempatan ini, Kepala BIN juga membuka area Ksatria Bung Karno yang didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, Menpan RB Cahyokumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta pejabat lainnya. Tak hanya itu, hadir pula secara virtual mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri yang memberikan sambutan terkait dengan pesan-pesan kebangsaan dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Badan Intelijen Negara BIN baru saja memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia, yakni menjadi warga kehormatan. Dari Tentara Nasional Indonesia disebutkan ada beberapa jenderal yang menjadi warga kehormatan, seperti Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal Suhartono, lalu Komandan Pasukan Khas TNI AU dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD. Tak hanya itu, ketiga jenderal itu saja, BIN juga memberikan status warga kehormatan kepada Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Viva Militer, acara itu digelar pada Rabu 9 September dalam acara inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN dan peresmian patung Bung Karno di Plaza Utama Kampus STIN Bogor, Jawa Barat. Sebagai Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar Suhartono diangkat sebagai warga kehormatan Badan Intelijen Negara oleh Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Namun dalam acara itu, ada hal yang menarik perhatian. Di hadapan para jenderal TNI yang hadir, BIN memamerkan sekelompok pasukan bersenjata. Penampakan kemunculan pasukan bersenjata itu diketahui dari sebuah rekaman video yang disiarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Bambang Susatyo. Tidak diketahui dari mana asal pasukan itu, karena yang terlihat mereka hanya menggunakan seragam hitam-hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Dan Bamsud menyebutkan bahwa pasukan bersenjata itu adalah pasukan khusus intelijen BIN bernama Raja Wali. Pasukan khusus Raja Wali BIN memang beda, penampilan yang luar biasa untuk menjaga NKRI.
Kemunculan pasukan ini cukup menarik sebab sebenarnya BIN bukan lembaga yang tugasnya penegakan hukum, sehingga membutuhkan pasukan bersenjata untuk konfrontasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada disebutkan bahwa BIN memiliki pasukan bersenjata seperti yang muncul di acara tersebut.